Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karifah Mirdiarti Kustarnadi dari tingkat 2. Di sini saya akan membuat video 60 langkah APN. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, melihat tanda gejala kala 2. Tanyakan pada ibu apakah ada rasa dorongan ingin meneran. Ibu, apakah ada rasa dorongan ingin meneran, Bu? Sudah ada, Ibu. Setelah itu periksa Pak Ibu. Tanda gejala kala 2 yaitu dorongan ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Berarti sudah ada tanda gejala kala 2. Step steril, masukkan squid 3 cc ke dalamnya. Setelah itu tutup. Patahkan ampul oksitosin. Patahkan ampul oksitosin. Buang. Setelah itu memakai APD. Pakai APD. Topinya, cuman pakai topi. Pakai kacamata dulu. Setelah itu memakai sepatu boot dan mencuci tangan di bawah air mengalir. Gulung lengan baju. Sampai ke siku. Itu mencuci tangan di bawah air mengalir dengan telapak tangan 6 langkah, punggung tangan, setelah selajak tangan dengan teknik mengunci secara gantian, ibu jari, ujung kuku secara gantian, dan seluruh pegangan tangan. Bilas semuanya supaya bersih. Keringkan dengan handuk bersih. Handuk dipisahkan. Setelah itu membuka bak partus set. Mengambil sarung tangan untuk tangan sebelah kanan. Dan tutup kembali. Setelah itu pasang sarung tangan sebelah kanan. Setelah itu masukkan oksitosin ke dalam squid 3 cc sebanyak 1 cc. Nah,
buang spritnya ke tempat sampah. Setelah itu tutup menggunakan one hand, pinggirkan setengah koher, ambil vulva hygiene dan buka. Bengkok di depan vulva ibu. Setelah itu mengambil sarung tangan sebelah kiri, menutup baktusnya. Setelah itu memakai sarung tangan sebelah kiri. Sarung tangan sebelah kiri. Ya. Setelah itu lakukan membersihkan perineum, melakukan vulva hygiene terhadap ibu, merendam kapas di dalam air DTT. Setelah itu diperas, bagi menjadi 6 bagian, 2 di tangan kanan dan 4 di tangan kiri. Setelah itu lakukan vulva hygiene, membersihkan labia mayora sebelah kiri ibu, labia mayora sebelah kanan ibu. Setelah itu pindahkan, bersihkan labia minora yang sebelah kiri ibu, labia minora sebelah kanan ibu. Dari vestibulum sampai perineum, dari perineum sampai anus. Setelah itu lakukan pemeriksaan dalam terhadap ibu dengan tangan posisi obstetri, yaitu jari tengah menekan komisura posterior dan diikuti jari telunjuk. Periksa dalam, yaitu memeriksa tidak ada benjolan pada vulva ibu. Setelah itu porsio sudah tidak teraba, pembukaannya lengkap, ketubannya masih utuh. Setelah itu presentasi kepala, posisi ubun-ubun kanan depan, penurunan sudah di HOT 3, molase tidak ada. Ya. Setelah itu mengambil setengah koher dengan tangan kembali, menyusuri tangan yang ada di dalam. Ya, tangan yang ada di dalam. Tangan kiri berada di uterus ibu, di atas. Rasakan apakah masih ada kontraksi atau tidak. Jika tidak ada kontraksi, baru melakukan amniotomi. Bu, perutnya udah kencang ya Bu ya? Ya. Setelah itu balik ujungnya yang tajam, torehkan kepada selaput ketuban. Berikan lagi. Setelah itu lebarkan tangan yang ada di dalam, lebarkan sini. Lihat pengeluaran air ketuban yang keluar. Setelah itu air ketuban keluar jernih dan berbau khas air ketuban, yaitu amis, tidak bercampur mekonium.
Setelah itu, memeriksa dan memastikan tidak ada bagian terkecil janin yang keluar serta tali pusat pada janin keluar. Setelah itu, keluarkan tangan, merapikan alat merendam di merapikan alat ya. Merapikan alat. Cuci tangan di bawah air klorin dan melepas sarung tangan secara terbalik. Keringkan tangan dengan handuk. Setelah itu, melakukan pemeriksaan DJJ di puntung maksimum ibu, puntung maksimum, dan dengarkan detak jantung. Selama 1 menit, ibu detak jantung bayinya normal ya bu, 140 kali per menit. Saya tadi sudah memeriksa bahwa semuanya normal ya bu, baik-baik saja. Pembukaan ibu juga sudah lengkap. Ibu nanti persalinan mau ditemani siapa bu? Suami saya. Suami ibu. Ya, nanti ibu saat persalinan ibu bisa menggunakan beberapa posisi dalam persalinan ya bu, yaitu dalam posisi duduk atau litotomi, merangkak, berdiri, dan jongkok ya bu. Tapi saya sarankan ibu lebih baik menggunakan posisi litotomi ya ibu. Nanti pas mau menekan ya bu, dalam posisi litotomi tangan ibu berada di antara kedua lekukan paha ya bu ya, di bawah paha. Dagu menempel ke dada, kedua mulut rapat ya bu, di atas bawah giginya merapat, mata melihat ke arah perut ya bu. Jangan ini ya bu, jangan bersuara atau berteriak ya bu ya. Baik. Setelah itu memasang underpad dengan ibu. Ibu, bokongnya diangkat ya bu. Angkat ibu. Setelah itu memasakkan bedongan. Pasang bedong. Memasang handuk memanjang. Ibu sudah ada dorongan menekan ya bu ya, ya menekan ya bu ya, seperti yang tadi saya ajarkan ya bu. Sambil kedua sarung tangan. Setelah itu mengambil duk steril. Setelah itu, setelah janin atau bayi berada 5 sampai 6 cm di depan vulva, melakukan stenum pada ibu. Tangan kiri berada di pertex
Ayo Bu, beneran Bu. Ya, beneran ya Bu. Terus Bu, beneran Bu. Terus ya Bu. Terus Bu, beneran Bu. Terus Bu, lagi Bu. Kepala sudah lahir di depan vulva. Tuh. Memeriksa apakah ada bagian kecil janin yang keluar atau lilitan tali pusat. Tidak ada. Setelah itu tunggu putar paksi luar. Setelah putar paksi luar, tarik kepala ke arah bawah, anjurkan ibu beneran dan tarik ke arah bawah untuk mengeluarkan bahu atas. Tarik ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Pindahkan tangan ke sangga tangan di bahu. Setelah itu susuri tubuh bayi sampai lahir. Nah, bayi sudah lahir. Spontan jam 10, warna kulit kemerahan, menangis, tonus otot baik. Kulit taktil pada punggung bayi. Memeriksa bahwa tidak ada janin kedua pada ibu. Janin kedua. Melakukan penyuntikan oksitosin pada ibu di paha kanan dengan posisi 90 derajat atau IM. Ini saya suntik ya Bu. Masukkan 1 cc. Setelah itu tutup dan buang. Lakukan jepit-jepit potong tali pusat. Menjepit 2 sampai 3 cm dari perut bayi. Tali pusat. Perut sedikit 2 sampai 3 cm. Potong tali pusat dengan seperti ini untuk melindungi perut bayi. Setelah itu pindahkan klem ke bawah dan ikat tali pusat. Berikan bayi kepada ibunya. Ibu, ini bayinya ya Bu. Ikatkan ya Bu ya. Coba di ya. Letakkan piring, plasenta. Melakukan kala 3, yaitu melakukan PTT. Yaitu dengan tangan kanan berada menjepit tali pusat dan tangan kiri berada di mendorong dorsokranial. Tarik, melihat tali pusat memanjang dan adanya semburan darah. Saat plasenta berada di depan vulva, lakukan seperti menangkap bola. Putar seakan jarum jam. Menaruh di piring plasenta. Lakukan pemeriksaan luka laserasi pada ibu.
dengan memeriksa ke arah bawah atau jam 6. Ya, jam 6. Jam 6. Tidak ada apa. Memeriksa ke arah jam 9. 2. Ganti memeriksa ke arah jam 3. Tidak ada. 2. Memeriksa ke arah jam 12. 2. Tidak ada luka laserasi. Setelah itu memeriksa kontraksi pada perut ibu dan memeriksa kandung kemih teraba kosong. Ajarkan ibu untuk memassage. Ibu boleh tunjuk tangannya ya bu ya. Taruh tangannya dan ajarkan massage pada ibu. Ibu kalau nanti teraba bulat berarti kontraksinya baik ya bu, tapi nanti kalau misalkan terabanya lembek berarti kontraksinya tidak baik ya bu ya. Nanti informasikan ke petugas ya bu atau kepada saya. Setelah itu memeriksa plasenta. Kelengkapan plasenta mengarah kepada ibu yaitu maternal, yaitu ada selaput karion dan yang dulu ada selaput amnion yang mengarah ke bayi. Setelah itu mengelap memakai kasa plasenta. Tidak ada kotiledon yang hilang. Setelah itu memeriksa ketebalan plasenta dengan klem. Ketebalannya 3 cm. Setelah itu memeriksa bagian fetal plasenta yang mengarah ke janin atau bagian fetal. Insersi tali pusat berada di tengah itu sentralis, berada di pinggir lateralis, berada di tepi marginalis, dan berada di selaput yaitu filamentosa. Berada di tengah berarti normal sentralis. Setelah itu mengukur panjangnya tali pusat, panjangnya 50 cm dan menimbang berat plasenta. Setelah itu membereskan alat. Ibu diangkat ya bu, pokoknya. Setelah itu menyelupkan tangan di bawah air klorin. Mengeringkan dengan setelah itu membersihkan ibu dan area sekitar ibu dengan waslap. Membersihkan ibu terlebih dahulu, mengambil air DTT yang terkena darah, bagian-bagian ibu yang terkena darah. Jauh dan paha yang terdekat. Setelah itu mengganti waslap dengan air klorin untuk membersihkan agar ibu angkat ya bu. Setelah itu dibilas dengan air DTT. Setelah itu memasangkan pembalut untuk menjaga kenyamanan ibu. Akan membalut menutupi ibu dengan kain.
kain yang kedua saya itu memeriksa nadi ibu. Saya periksa dulu ya Bu, nadi dan sama 1 menit. Sudah, setelah itu memeriksa bayi dan meminta pada ibu bayinya bisa periksa dulu ya Bu untuk diberikan vaksinnya Bu ya. Bayinya diambil dari ibunya, pindahkan ke paha ibu. Itu mengganti sarung tangan dengan mencuci tangan di bawah air keluar dulu. Melepas dan mencuci tangan. Setelah itu menutup. Kita pindahkan. Baik. Sarung tangan sebelah kanan lebih dulu. Lebih dulu. Setelah itu mengambil spirit spirit 1 cc. Setelah itu masukkan obat vitamin K yang sudah dibuka tadi. Masukkan vitamin K 0,5 cc. Vitamin K 0,5. Setelah itu kembali memakai sarung tangan sebelahnya lagi sebelah kiri. Sebelah kiri. Sarung tangan sebelah kiri. Setelah itu suntikan vitamin K di paha kiri bayi. Aspirasi dulu. Setelah itu suntikan secara IM. Setelah itu buang ke dalam. Setelah itu memberikan salep pada mata bayi. Bagian tangki itu menunggu 1 jam untuk memberikan vaksin HB0. 1 jam kemudian kita berikan vaksin HB0 yang sudah disediakan. Suntik di paha kanan bayi dengan IM. Oke. Kan? Setelah itu berikan bayi kepada ibunya untuk IMD atau inisiasi menyusui dini. Ibu, bayinya disusuin ya Bu? Iya Ibu, enak. Setelah itu rapihkan alat dan merendam semua alat yang terpakai di air klorin. Dan cuci tangan di bawah air klorin setelah lepas sarung tangan. Melakukan dokumentasi. Selesai sudah video yang saya buat hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.